Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Iya, masih mendengar suara saya, nggih. Ini agak terhalang dengan tangan, jadi saya harus maju seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengantarkan kita menjadi sebuah manusia, menjadi seorang yang penuh dengan berkat yang berkelimpahan. Nah, pagi hari ini kita boleh bertemu dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan kasih karunia-Nya. Dan pada pagi hari ini saya mengajak panjenengan semuanya untuk mengerti sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama tentang persembahan yang hidup di hadapan Allah. Persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan Allah sebagai sebuah gambaran ibadah sejati kita. Jadi bukan hanya sebuah persembahan yang kita berikan untuk mendapatkan balasan saja, tetapi ibadah kita yang sejati karena kasih kemurahan Tuhan yang selalu dipercayakan di dalam kehidupan panjenengan dan juga saya. Ya, firman Tuhan yang diambil di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita boleh bertemu bersama-sama dan terlebih kita boleh belajar bersama-sama. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk tinggal di sebuah wilayah, entah itu wilayah yang baru ataupun di tempat kita saat ini tinggal, itu tidak akan lepas dari yang namanya budaya. Budaya yang ada, budaya yang sudah berjalan secara turun-menurun. Jadi intinya diwariskan secara turun-menurun di dalam kehidupan kita. Dan budaya ini kasarannya kalau orang Jawa bilang itu sudah nemplek-klet ya, seperti itu. Nah, kalau panjenengan tinggal di Kediri ini, pastinya panjenengan juga pernah mendengarkan tentang mitos atau sebuah larangan menikah antara etan kali dan kulon kali. Nah, ini ada larangan yang seperti itu. Pasti panjenengan pernah mendengar gitu. Nah, mitos tersebut sudah bertradisi di dalam kehidupan masyarakat Kota Kediri. Nah, ketika saya melihat dan ketika saya mencoba untuk mencari tahu, ternyata cerita atau mitos ini itu berkembang dari asal muasalnya itu dari cerita tentang Raden Panji Asmorobangun, nah, dan juga Dewi Sekartaji. Wah, ini kalau panjenengan semuanya ini pasti sedikit mengingat ya. Jadi kisah cinta dari seorang pangeran bernama Raden Panji Asmorobangun dan putri Dewi Sekartaji ini yang terhalang perselisihan antara dua kerajaan yang berbeda, dan pun juga kerajaan ini dipisahkan oleh satu sungai yang lebar, Sungai Brantas ini, membuat mereka tidak bisa bersatu. Nah, di dalam proses ya namanya juga sedang memadu kasih. Ketika Raden Panji Asmorobangun ini ingin melihat putri Dewi Sekartaji atau berniat untuk menikahi, dia harus menyeberangi Sungai Brantas ini, yang di dalamnya konon ada yang namanya buaya putih. Ya, ini sudah terdengar sangat familiar cerita ini. Jadi ketika Raden Panji Asmorobangun ini akan menemui putri Dewi Sekartaji, dia harus menyeberangi sungai tersebut, dan sungai tersebut itu kononnya ada buaya putih. Nah, saat mau menyeberang, Raden Panji Asmorobangun ini bertemu dengan buaya putih, dan mereka ini melakukan tawar-menawar sehingga si pangeran ini boleh menyeberangi Sungai Brantas ini dengan selamat. Adanya perlindungan, adanya keselamatan tanpa diganggu oleh yang namanya buaya putih ini. Nah, Bapak Ibu Saudara,
mitos ini berkembang dan mengarah pada lahirnya sebuah tradisi larangan untuk menikah antara dua wilayah yang dipisahkan oleh Sungai Brantas ini. Tradisi ini awal masanya, dan mitos ini berkembang menjadi sebuah tradisi di mana mengharuskan orang atau warga Kediri yang akan menikahi seorang yang berbeda wilayah ini itu harus memenuhi berbagai syarat atau memberikan persembahan-persembahan agar bisa lancar. Nah, persembahan-persembahan ini itu biasanya kalau panjenengan boleh mengatakan itu namanya uborampe. Nah, uborampenya seperti apa? Saya bertanya sama ya saudara saya, ya juga lihat di Google, mencari tahu lah informasi penting. Uborampenya itu seperti ayam jantan yang masih muda. Nah, itu ayam tersebut itu harus dilepaskan ketika seseorang ini sudah menyeberangi sungai tersebut. Nah, selain ayam jantan, uborampe yang lainnya itu ada kembang telon, brokoan, dan juga telur. Kemarin saya juga sempat bertanya ke Bu Heri ya. Bu Heri pernah tahu ini enggak sih? Nah, ya, saya mendapatkan itu. Jadi uborampe ini itu adalah sebuah persyaratan yang harus disiapkan agar pernikahannya itu mendapatkan kelancaran dan juga perlindungan. Nah, dalam mitos ini persembahan seperti itu yang diberikan kepada sejatinya legenda tersebut atau mitos tersebut kepada buaya putih itu seperti dianggap seperti sebuah transaksi atau sebuah usaha untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan di dalam kehidupan pernikahan mereka. Nah, di dalam kehidupan orang percaya, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebuah pertanyaan muncul. Apakah ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan kita ini hanyalah sebatas bentuk transaksi kita dengan Tuhan? Atau apakah kita ini mempersembahkan sesuatu itu dengan harapan supaya kita mendapatkan balasan dari Tuhan yang berlebih? Nah, kadang-kadang kita selalu terjebak dalam pola pikir bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, nah kita itu akan mendapatkan perlindungan dan keselamatan sebagai balasan Tuhan ketika kita mempersembahkan sesuatu. Ya, seperti transaksi seperti itu. Nah, pemikiran ini itu harus kita hilangkan karena pemikiran yang seperti ini itu salah. Kita harus memahami bahwa yang namanya perlindungan dan namanya keselamatan yang datangnya dari Allah itu bukanlah sebuah transaksi karena kita memberikan persembahan, tetapi sebuah atau suatu kemurahan dari Allah yang diberikan kepada kita, diberikan kepada jenengan dan juga saya tanpa syarat tertentu dan tidak perlu untuk dibayarkan. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ini adalah esensi dari persembahan. Esensi dari persembahan yang ada. Kita diajak, kita diingatkan kembali, kita harus mempersembahkan tubuh kita. Kita harus mempersembahkan kehidupan kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bukan karena kita ingin mendapatkan keuntungan, tetapi sebagai wujud penyembahan kita yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan? Nah, mari kita simak bersama-sama kembali di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Paulus ini memulainya itu dengan sebuah pernyataan yang sangat tegas, yang sangat kuat. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan ini adalah sebuah respon. Sebenarnya adalah bentuk respon kita terhadap kemurahan yang diberikan oleh Allah. Kemurahan Allah yang sejati. Rasul Paulus mengingatkan kita. Mari kita perhatikan bersama-sama
di dalam kata karena itu demi kemurahan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ini menghubungkan perintah untuk mempersembahkan tubuh kita atau diri kita dengan kemurahan Allah. Merujuk dalam kata-kata karena itu demi kemurahan Allah. Kata-kata ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh memperhatikan ya, di sini itu menunjukkan bahwa mempersembahkan diri kita atau tubuh kita kepada Tuhan tidaklah dilakukan dengan sebuah keterpaksaan atau karena kita terpaksa atau hanya kita karena ingin mendapatkan balasan dari Tuhan. Bukan seperti itu, tetapi mempersembahkan diri kita itu adalah sebuah bentuk respon kita terhadap kemurahan Tuhan. Kemurahan Allah yang terlebih dahulu sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Salah satunya dan yang paling besar adalah kemurahan Allah tentang keselamatan. Keselamatan yang diberikan melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa kemurahan Allah itu adalah sesuatu yang tidak bersyarat, sesuatu yang sejati. Allah memberikan kehidupan yang penuh dengan kasih dan memberikan keselamatan yang sebenarnya kita itu tidak layak menerimanya. Karena kita tidak layak menerimanya dan itu secara cuma-cuma diberikan kepada kita, maka respon kita yaitu dengan mengembalikannya dengan mempersembahkan diri kita. Diri kita di mana di dalamnya itu sebagai ungkapan rasa syukur kita, rasa pengabdian kita kepada Allah yang terutama sudah telah menunjukkan kasih-Nya yang tidak terhingga melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, mengapa kita harus mempersembahkan diri kepada Allah? Bukan kita untuk mendapatkan balasan ya Bapak Ibu, tetapi bentuk respon kita atas kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus yang diberikan kepada kita terlebih dahulu sebelum kita merasakan yang lainnya. Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa mengapa kita harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, sekarang kita harus mengerti juga apa yang dimaksud dengan kemurahan Allah yang sejati. Nah, kemurahan Allah yang sejati itu adalah sesuatu atau bentuk kasih Allah yang diberikan kepada kita tanpa ada syarat nggih. Kalau sesuatu diberikan ke panjenengan, nyoh tak paringke ke panjenengan mawon tanpa ada embel-embel, engko balekno ya. Bagaimana perasaan kita? Perasaan kita pasti senang sekali. Nah, ini kemurahan Allah yang sejati itu adalah kasih Allah yang diberikan kepada panjenengan, yang diberikan kepada saya tanpa syarat dan tidak bisa dibayar dengan apapun. Dan ini terlihat jelas di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kasih kemurahan Allah yang sejati itu jelas di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 8, di situ pun tegas dikatakan. Roma pasal 5 ayat 8. Dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Bapak Ibu, ayat ini mengatakan ketika kita masih berdosa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kemurahan Allah yang sejati menika diberikan kepada kita bahwa meskipun kita ini tidak layak menerimanya, bahkan kita ini masih dalam keadaan berdosa, Allah itu memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Nah, ini memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita ini adalah tindakan kasih-Nya Allah yang paling besar, kemurahan Allah yang paling besar, yang tidak bisa kita bayar, yang tidak bisa kita kembalikan dengan apapun, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, inilah kemurahan Allah yang sejati itu. Nah, ini
pengorbanan Yesus Kristus yang memberikan kita keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, pengorbanan ini itu dasar dari kemurahan Allah yang diberikan kita, yang kita rasakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ini dasarnya. Dasarnya melalui pengorbanan Kristus Yesus. Dan buahnya apa? Buahnya itu ketika kita dapat merasakan perlindungan di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Kita juga bisa merasakan berkat yang kalau orang bilang jemunuk kok tiba-tiba, loh aku tiba-tiba kok dapat ini ketika aku kesulitan. Bahkan ketika kita melakukan dosa adanya pengampunan. Nah ini buah dari pengorbanan kemurahan Kristus yang diberikan kepada kita. Buahnya yang kita rasakan adalah berkat tiap hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lebih mengerti kemurahan Allah yang sejati itu adalah kasihnya Allah yang besar yang diberikan kepada kita, yang di dalamnya kita dipanggil untuk hidup dalam cara kehendak Allah, dalam cara hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi kasihnya yang diberikan kepada kita ini tidak dengan tujuan agar kita ini mendapatkan sesuatu yang buruk sehingga kita harus mempersembahkan diri kita, bukan, tetapi sebagai bagaimana kita mempersembahkan diri kita ini sebagai ucapan syukur kita akan kemurahan Allah yang sejati itu, sebagai pengabdian kita yang tulus kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemurahan Allah yang sejati itu adalah kasih Allah yang paling besar. Nah, ketika saya belajar bersama-sama dengan teman-teman di sekolah nih Bapak Ibu, saya diajari luar biasa. Diajari bagaimana saya harus mengerti tentang merasakan bagaimana Allah itu hidup di dalam kehidupan saya. Bahkan ketika permasalahan yang saya hadapi, yaitu saya tuh ngomong kepada Tuhan, Tuhan, saya itu tidak pandai untuk berkorban. Tuhan, saya itu tidak pandai untuk berbicara. Ini bagaimana ya saya harus menghadapinya. Nah, ketika saya belajar, di situ saya diajari bagaimana tentang saya harus mempersiapkan khotbah dengan baik. Yang awalnya saya berkhotbah itu, ternyata berkhotbah itu hanya membaca Alkitab terus kita jelentehnya saja. Ternyata di dalamnya itu tidak. Dan ketika saya diajari, saya tuh merasa sukacita. Sukacitanya adalah, seperti ini toh Tuhan, cara mempersiapkan untuk menjadi saluran berkat-Mu kepada jemaat yang lain. Nah, sama halnya, itu adalah bentuk kemurahan Allah yang diberikan kepada saya. Yang diberikan kepada saya untuk saya bisa menjadi saluran berkat untuk setiap orang yang belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita menyimak lagi di dalam Roma pasal 12 ayat 1, di situ dikatakan ada kata-kata kemurahan. Karena kita membahas tentang kemurahan Allah yang luar biasa. Ketika saya melihat kemurahan, saya mencoba untuk melihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Bahasa Yunani dari kemurahan ini dikatakan oiktirmos. Oiktirmos yang di mana di dalamnya itu berarti sebuah belas kasihan, sebuah kasih sayang yang mendalam. Nah, kalau kita melihat keseluruhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1, oiktirmos ini berarti menggambarkan suatu perasaan yang sangat dalam dari Tuhan yang memberikan sebuah berkat dengan kemurahan hatinya tanpa melihat seberapa layak kita menerimanya. Nah, ketika saya melihat dalam bahasa Yunaninya ini, saya terpukau. Ternyata ini yang dinamakan kemurahan Allah, di mana perasaan yang sangat dalam dari Tuhan yang memberikan berkatnya secara murah hati kepada kita tanpa melihat kita ini layak atau tidak mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa sekali yang namanya kemurahan Allah. Kemurahan Allah ini tidak bisa dibayarkan dengan apapun yang kita miliki, bahkan dengan perbuatan kita. Karena kemurahan ini adalah
sebagai bentuk kasih karunia Allah. Nah, di dalam ayat yang pertama, di dalam Roma 12 ayat pertama ini, Paulus mengingatkan kita bahwa keselamatan yang kita terima dari Allah ini adalah sebuah anugerah. Dan karena itu, kita harus meresponnya. Meresponnya dengan mempersembahkan tubuh kita. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Allah. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Jadi kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih kita atas apa? Atas anugerah yang telah diberikan Allah kepada kehidupan panjenengan dan juga kehidupan saya. Persembahan kita kepada Tuhan itu adalah hasil di mana kita kenal, di mana kita melakukan pengenalan kita akan kemurahan Allah yang sudah terlebih dahulu diberikan kepada kita. Nah, ini responnya. Responnya adalah memberikan hidup kita, memberikan hidup kita, hidup yang kudus, hidup yang berkenan pada Allah. Jadi dengan seperti ini, kemurahan Allah ini dapat mengubah cara pandang kita. Cara pandang kita di dalam kehidupan kita. Jika kita memahami kemurahan ini dengan dalam, dengan benar-benar memegang artinya, kita tidak lagi melihat hidup kita ini sebagai sesuatu yang perlu dibayarkan untuk mendapatkan keselamatan atau kemuliaan. Tetapi ketika kita sudah mengerti kemurahan Allah, kita akan melihat hidup kita ini sebagai suatu anugerah yang harus dipersembahkan kembali kepada Allah. Jadi bukan sesuatu paksaan, tetapi kita memberikannya karena kita merasa bahwa itu adalah anugerah yang harus dipersembahkan kembali kepada Allah. Allah memberikan kemurahannya dengan mendalam kepada kita, di mana kita sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Nah, respon kita adalah memberikan tubuh kita kepada Allah tanpa paksaan. Nah, itulah yang dinamakan persembahan yang sejati. Persembahan yang sejati adalah persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi Rasul Paulus menyebutkan bahwa itu adalah ibadah yang sejati. Dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Rasul Paulus memberitahukan, mengingatkan kepada kita bahwa ibadah yang sejati itu adalah persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Apa maksudnya persembahan yang hidup? Persembahan hidup yang hidup. Nah, kita akan mengupas satu persatu. Persembahan hidup yang hidup. Apa maksudnya persembahan hidup yang hidup ini? Jadi hidup kita secara fisik dan juga secara rohani itu hidup dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Jadi semua yang ada di dalam kehidupan kita itu harus berfokus dan bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah persembahan hidup yang hidup. Lalu bagaimana dengan persembahan hidup yang kudus? Kata kudus itu berarti bersih, ya, seperti itu, suci, tidak bisa digantikan dengan apapun. Jadi persembahan hidup yang kudus ini, bagaimana kehidupan kita ini harus dipisahkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Kita harus menjauhi sesuatu hal yang membuat hati Tuhan itu tidak suka. Itu harus kita jauhi. Dan hidup kita harus berusaha sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu adalah persembahan hidup yang hidup. Lalu selanjutnya persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Apa maksudnya? Jadi ketika kita hidup di dunia ini, hidup kita ini harus didorong oleh motivasi yang benar. Motivasi yang di dalamnya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan untuk kita mendapatkan keuntungan dari Tuhan.
Jadi yang dimaksudkan persembahan ini, persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah ini bukanlah sesuatu yang berbentuk transaksional. Kita memberikan tubuh kita, terus kita mendapatkan balasan. Jika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kembali berkat kepada kita. Tidak seperti itu, tetapi sebaliknya. Persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah ini merupakan sebuah respon kita. Respon kita terhadap apa? Terhadap kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Kemurahan Allah yang memberikan kita keselamatan dan juga kasih-Nya. Jadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah ini adalah ibadah yang sejati kita, yaitu kita mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas apa yang sudah kita terima. Jadi persembahan yang sejati itu seperti itu, memberikan kepada Tuhan hidup kita sebagai ucapan syukur atas kemurahan-Nya yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau panjenengan melihat guru itu mengajarkan ilmu-ilmunya kepada murid-muridnya. Jadi seorang guru yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan Allah, dia itu mengajarkan murid-muridnya itu bukan untuk mendapatkan pujian atau bukan untuk mendapatkan sebuah upah, tetapi di dalamnya dia melakukan kegiatan belajar mengajar ini dengan penuh integritas dan kasih sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan dan sebagai bentuk untuk memuliakan Tuhan. Layaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari nih Bapak Ibu ya. Ketika kita bangun pagi, nah bagaimana kehidupan kita ini harus berfokus untuk, oh hari ini aku harus memuliakan Tuhan. Oh aku hari ini diberikan kesempatan hidup, berarti aku harus mempersembahkan hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah di dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari kita, jadi tujuan kita yang harus kita lakukan adalah kita bangun pagi, kita memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, itu adalah ibadah kita yang sejati ketika kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ketika kita sudah mengerti arti dari persembahan sejati, nah di dalam ayat yang kedua ini Paulus kembali lagi menekankan, mengajarkan kembali agar kita tidak serupa dengan dunia, tetapi agar pikiran kita ini selalu diperbaharui sehingga kita bisa mengetahui dan mengerjakan apa kehendak Tuhan, apa yang dimaui Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah tahu mempersembahkan persembahan yang sejati, yaitu hidup kita, itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, kita pun juga harus berpraktek dengan benar. Berpraktek dengan benar adalah tidak hanya dengan tentang tindakan fisik saja, tetapi di dalamnya kita juga harus melakukan perubahan hati dan pikiran sehingga kehidupan kita ini selaras dengan kehendak Allah. Nah, itu yang dinamakan kita menghidupi persembahan sejati kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ini kita sama-sama dipanggil untuk mempersembahkan kehidupan kita, dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kita sudah mengerti bahwa persembahan kita ini bukanlah sebuah transaksi saja kepada Allah. Di
di mana supaya Allah mendapatkan balasan, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana respon kita terhadap kemurahan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, yang sudah diberikan terlebih dahulu, yaitu kasih dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemurahan Allah yang sejati ini harus kita sadari bahwa diberikan kepada kita ini tanpa syarat, dan mengubah cara pandang kita tentang hidup. Yang awalnya kita mempersembahkan hidup kita itu untuk mendapatkan berkat, tetapi sekarang kita mengerti bahwa mempersembahkan diri kita ini itu adalah ucapan syukur kita dan pengabdian kita kepada Tuhan, karena Allah sudah memberikan kemurahannya terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak panjenengan untuk kembali memeriksa kehidupan kita. Apakah kita sudah mempersembahkan diri kita dengan motivasi yang benar, yaitu untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan? Ataukah motivasi kita masih berpikiran untuk saya mempersembahkan agar saya mendapatkan balasan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persembahan kita seharusnya adalah persembahan yang sejati, yang muncul dari pengenalan kita terhadap kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Mari kita hidup bukan sebagai kewajiban untuk memberikan persembahan agar mendapatkan balasan, tetapi sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah dan juga ibadah kita yang sejati. Firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan panjenengan dan saya, bahwa persembahan yang sejati itu bukanlah sebuah ajang transaksi, tetapi memberikan kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan atas berkat yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami mengerti. Kami bersyukur Tuhan atas pengajaran-pengajaran yang boleh kami dapatkan, di mana persembahan yang sejati itu adalah ibadah yang sejati kami, di mana persembahan ini bukanlah untuk mendapatkan balasan berkat dari Tuhan, tetapi sebagai bentuk respon dan ucapan syukur kami bahwa Allah terlebih dahulu memberikan Yesus Kristus kepada kami untuk kami mendapatkan keselamatan dan perlindungan. Bukan sebagai ajang transaksi kami mendapatkan keselamatan, tetapi bagaimana kami meresponi dan mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk kami boleh mengembalikan dengan tanpa paksaan mempersembahkan hidup kami. Meteraikan Tuhan firman ini di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berpegang penuh dalam ajaran-ajaran Tuhan, sehingga kami tidak serong dan kami tidak salah. Ubah Tuhan setiap motivasi kami yang salah, sehingga kami Tuhan boleh memberikan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.